Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Reski Riani dengan nomor standbook F2019-01146, saya dari kelas C3 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anti kanker pada mata kuliah Farmakologi 2. Adapun yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu definisi dari kanker, yang kedua yaitu jenis-jenis kanker, yang ketiga yaitu penyebab terjadinya kanker, dan yang terakhir yaitu mekanisme kerja obat anti kanker. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu definisi kanker. Baik, kita ke materi yang pertama yaitu definisi kanker. Kanker merupakan penyakit akibat pertumbuhan tak normal sel jaringan tubuh yang sering disamakan dengan tumor ganas. Dapat dilihat pada gambar di bawah yaitu pembelahan sel normal dan pembelahan sel kanker. Pada sel normal, sel ini dapat mengetahui kapan harus membelah diri serta kapan sel ini harus mati. Ketika sel membelah diri, sel harus membuat duplikat dari DNA dan gennya supaya sel-sel yang baru yang terbentuk mempunyai surat instruksi yang sama. Dalam masa hidup sel ini ada kemungkinan DNA atau surat instruksi ini berubah. Kejadian inilah yang disebut dengan mutasi DNA. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Penyebab mutasi ini dapat dari berbagai sumber. Bisa terjadi dengan sendirinya, kemungkinan keturunan dari orang tua, serta dipicu dari bahan kimia atau lingkungan luar. Pada sel yang telah termutasi, mereka tidak peka terhadap instruksi yang diberikan, sehingga akan membelah secara tidak terkontrol dan tidak akan mati. Baik, materi yang kedua yaitu jenis-jenis kanker. Secara umum terbagi menjadi 4 golongan utama, yaitu yang pertama, sarkoma. Kanker ini tumbuh dari jaringan penyambung dan penyokong, seperti tulang, tulang rawan, saraf, pembuluh darah, otot, dan lemak. Contohnya yaitu fibrosarkoma yang tumbuh di antara kulit dan tulang. Yang kedua yaitu karsinoma. Karsinoma adalah kanker atau tumor ganas yang berkembang dari sel-sel epitel, yaitu sel yang melindungi organ dalam dan bagian permukaan tubuh. Jenis kanker ini biasanya ditemukan pada paru-paru, payudara, dan usus. Yang ketiga yaitu adenokarsinoma. Adenokarsinoma merupakan jenis karsinoma yang tumbuh dan berkembang di berbagai organ tubuh, terutama yang memiliki kelenjar di dalamnya, seperti payudara, paru-paru, esofagus, kolon, pankreas, dan prostat. Karena beragamnya organ tubuh yang dapat mengalami adenokarsinoma, maka gejala yang muncul juga berbeda-beda. Yang keempat yaitu limfoma, yang merupakan kanker yang tumbuh dan berkembang pada jaringan limpa. Baik, yang ketiga yaitu penyebab kanker. Secara umum ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Sedangkan mekanisme fundamental karsinogenesis menurut Hallmark of Cancer adalah yang pertama yaitu sustaining proliferative signaling atau mendukung sinyal proliferasi sehingga terjadi overekspresi reseptor sinyal pertumbuhan sel. Yang kedua yaitu evading growth suppressor atau menghindari supresor pertumbuhan sehingga tidak terjadi kematian sel bila terdapat kerusakan DNA. Yang ketiga yaitu avoiding immune destruction atau sel kanker menghindari destruksi oleh sel imun. Yang keempat yaitu enabling replicative
immortality, atau sel kanker bereplikasi terus-menerus. Yang kelima yaitu tumor promoting inflammation yang dipicu oleh inflamasi. Yang keenam yaitu activating invasion and metastasis atau aktivasi invasi dan metastasis sehingga sel kanker menyebar lebih luas dari tempat tumbuhnya. Yang ketiga yaitu inducing angiogenesis atau induksi angiogenesis yang memegang peran penting dalam kelangsungan pertumbuhan sel tumor. Yang kedelapan yaitu genome instability and mutation atau sel-sel dalam tubuh mengalami mutasi untuk kemudian berkembang menjadi kanker. Yang kesembilan yaitu resisting cell death atau menghindari kematian sel. Dan yang terakhir yaitu deregulation cellular energetics atau deregulasi pengaturan energi seluler, di mana energi tersebut digunakan untuk sel kanker berproliferasi. Yang keempat yaitu mekanisme kerja obat anti kanker. Yang pertama yaitu mekanisme kerja obat anti kanker pada siklus sel. Obat anti kanker dapat mempengaruhi proses kehidupan sel. Proses kehidupan sel merupakan suatu siklus yang terdiri dari beberapa fase. Yang pertama dapat dilihat pada gambar di samping. Pada fase mitosis sebanyak 2%. Pada fase ini terjadi pembelahan inti atau mitosis dan pembelahan sel atau sitokinesis, menghasilkan dua sel kembar. Setelah melalui fase ini ada dua alternatif. Yang pertama menuju fase G1 dan memulai proses proliferasi, dan yang kedua yaitu masuk ke fase istirahat atau G0. Pada fase istirahat, kemampuan sel untuk berproliferasi hilang dan sel meninggalkan siklus secara tak terpulihkan. Yang kedua yaitu fase GAP1 atau G1. Pada fase ini terjadi sintesis RNA dan protein tetapi tidak terjadi sintesis DNA. Pada akhir fase G1 terjadi sintesis RNA yang optimum. Yang ketiga yaitu fase sintesis sebanyak 39%, di mana pada fase ini terjadi replikasi DNA sel serta sintesis RNA dan protein. Yang keempat yaitu fase GAP2 atau G2. Pada fase ini tidak terjadi sintesis DNA, tetapi sintesis RNA dan protein dilanjutkan. Proses selanjutnya adalah kembali ke fase mitosis. Demikian seterusnya sehingga merupakan suatu siklus. Selanjutnya yaitu agen pengalkilasi. Agen pengalkilasi merupakan salah satu golongan obat anti kanker yang bekerja dengan membentuk senyawa kationik yang diikuti pemecahan cincin membentuk ion karbonium reaktif. Ion ini bereaksi melalui reaksi alkilasi, membentuk ikatan kovalen dengan gugus pendonor elektron yang terdapat pada PEG-4-8 struktur asam amino. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana agen pengalkilasi seperti cisplatin, korambusil, dan oksaliplatin menghambat pembelahan sel kanker dengan merusak susunan DNA yang telah mengalami mutasi genetik. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana pita berwarna biru merupakan DNA yang akan dihambat atau dihancurkan sehingga tidak akan terbentuk. Selanjutnya yaitu antimetabolit. Antimetabolit merupakan obat anti kanker yang bekerja menghambat enzim-enzim yang diperlukan untuk memproduksi basa yang menjadi bahan penyusun DNA. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana antimetabolit seperti antagonis pirimidin, antagonis purin, dan methotrexate atau antagonis folat akan membunuh sel kanker dengan menghambat pembentukan molekul penyusun materi genetiknya. Gambar di samping ini merupakan mekanisme kerja dari methotrexate, di mana tubuh kita memerlukan asam folat untuk memproduksi materi penyusun DNA. Akan tetapi asam folat yang berperan dalam reaksi biosintesis ini harus diproses dulu oleh tubuh menjadi bentuk aktifnya, yaitu tetrahidrofolat. Methotrexate membunuh sel kanker dengan menghambat konversi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat.
Hal ini terjadi karena metotrexat memiliki struktur molekul yang komplementer untuk menggoda enzim dihidrofolat reduktase agar mau berikatan dengan dirinya ketimbang berikatan dengan dihidrofolat. Selanjutnya yaitu topoisomerase inhibitor, merupakan enzim yang mampu memodifikasi topologi DNA dan berperan aktif dalam proses replikasi, transkripsi, dan segregasi kromosom. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar pertama, di mana agar untaian DNA ini dapat disalin, struktur ini harus dibuka dulu untuk sementara oleh enzim bernama helikase, di mana tandanya yaitu segitiga berwarna biru adalah enzim helikase. Selanjutnya yaitu saat helikase membuka untai DNA akan terbentuk suatu ketegangan atau tension pada bagian DNA yang terbuka. Tegangan ini akan distabilkan oleh enzim topoisomerase agar untai DNA tidak putus selama proses penyalinan. Yang dikerjakan oleh obat kanker golongan topoisomerase inhibitor, mereka mengganggu kerja topoisomerase sehingga untai DNA yang terbuka menjadi tidak stabil dan pada akhirnya terputus. Dapat dilihat pada gambar di samping berwarna kotak hitam. Selanjutnya yaitu penghambat mitosis. Penghambat mitosis adalah obat-obat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Obat ini dapat menghambat pembelahan sel atau mitosis menjadi dua sel anak yang sangat identik. Dapat dilihat pada gambar di bawah di mana mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat proses pembelahan sel pada tahap metafase agar tidak dapat memasuki tahap selanjutnya yaitu anafase, di mana suatu struktur seperti tali imajiner bernama tubulin akan berperan untuk menarik kromosom kepada masing-masing sel yang baru terbentuk. Sama halnya dengan mekanisme penghambat mitosis, kromosom yang telah terbentuk tidak akan pernah bergerak menuju sel yang baru terbentuk, sehingga sel kanker akan mati. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.